Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Semoga anak-anak ustazah yang di rumah, anak-anak klub matematika semuanya pada sehat dan semangat untuk mengikuti dan membahas soal-soal Olimpiade hari ini. Perhatikan contoh-contoh berikut ya nak. Contoh pertama, Rizky mengendarai motor dengan kecepatan 58 km per jam. Ia berangkat dari rumah menuju kota Balikpapan pukul 11.15. Di perjalanan Rizky mampir untuk melakukan sholat zuhur selama 15 menit. Jika ia sampai kota Balikpapan pukul 14.00, maka tentukan jarak antara rumah Rizky dan kota Balikpapan. Terlebih dahulu diketahuinya, kecepatan sama dengan 58 km per jam. Dengan waktu tempuh, berarti cara menghitungnya, waktu sampai dikurang waktu berangkat dikurang waktu istirahat. Sampai pada pukul 14.00 dikurang 11.15 dikurang 15 menit. Maka sama dengan 2 jam 30 menit. 30 menit kita ubah ke satuan menjadi jam. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka 30 menit sama dengan 30/60. Kita bisa sederhanakan, kita coret nolnya ya nak. 3/6 kita bagi 3, maka 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Maka dapatnya adalah 21/2. Biar mudah menghitungnya, kita jadikan pecahan biasa. Kali bawah tambah atas. 2 kali 2 tambah 1. Jadi 5. Maka 21/2 sama dengan 5/2 jam. Untuk menghitung jarak, maka kita ingat segitiganya. JKW. J di atas, kemudian K dan W di bawah. Jika yang ditanyakan adalah J, maka rumusnya adalah K kali W. Kita masukkan kecepatannya sama dengan 58, waktunya 5/2 jam. Maka bisa kita dengan cara membaginya terlebih dahulu. 58 dibagi 2. 58 dibagi 2 sama dengan 29. Kemudian 29 dikali 5 sama dengan 145. Jadi jarak antara rumah Rizky dan kota Balikpapan adalah 145 km. Contoh kedua, sebuah penampungan air di desa makmur berbentuk tabung dengan ukuran jari-jarinya adalah 1,4 meter dan tinggi 5 meter. Jika penampungan tersebut kosong, kemudian diisi air hingga penuh dengan debit 2 meter kubik per jam, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh penampungan tersebut. Tulis terlebih dahulu diketahuinya ya nak. Nah, perhatikan, kita cari terlebih dahulu volume penampungannya. Penampungannya berbentuk tabung, maka volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya sama dengan 22/7 kali jari-jarinya, R-nya adalah 1,4. Ingat, pangkat 2 berarti dikali 1,4 lagi. Dikali dengan tingginya sama dengan 5 ya.
Untuk memudahkan perhitungan, 1,4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 22/7 dikali 14/10 dikali 14/10. Dapat dari mana 14/10? 1,4 di belakang koma satu angka, berarti karena satu angka maka pernya 10. Dikali dengan tetap tingginya adalah 5. Nah, untuk mempercepat perhitungan, kita tidak mengalihkan semuanya terlebih dahulu, lalu membaginya ya nak. Kita pakai sistem coret, kita sistem bagi. Mana yang bisa dibagi? 14 bagi 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian 10 dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ingat tadi kita 10 dibagi 5, 10 letaknya di bawah, maka 2-nya hasilnya juga di bawah. Kemudian 2 dibagi 2 bisa langsung dicoret. 2 bagi 2 sama dengan 1, maka bersisa 22 kali 14/10. Dua kali 14 sama dengan 308/10. 308 dibagi 10, maka sama dengan 30,8 meter kubik. Ingat segitiga untuk mencari waktu, volume, debit, maka segitiganya adalah VDW. Untuk mencari waktu sama dengan V dibagi dengan D. Kita masukkan volume sama dengan 30,8 dibagi 2. 30,8 dibagi 2 sama dengan 15,4 jam. 0,4 jamnya kita ubah ke dalam menit, dikalikan 60. 0,4 kali 60 dapatnya 24 menit. Jadi waktunya adalah 15 jam 24 menit. Perhatikan gambar berikut. Soal nomor 3 disuruh memperhatikan gambar segi 4. Segi 4 apa ini nak? Ini adalah trapesium ya nak ya, trapesium sembarang. Ditanya tentukan berapakah nilai X. Jadi yang diketahui adalah sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya 2x, x 130 derajat, 3x dikurang 10. Ingat nak, jumlah sudut dalam segi 4 untuk segi 4 apapun adalah 360 derajat dan jumlah sudut dalam segitiga apapun adalah 180 derajat. Kita jumlahkan yang memiliki X terlebih dahulu. 2x ditambah 3x ditambah X maka sama dengan 6x. Negatif 10 ditambah 130 sama dengan berarti 120 derajat. Sama dengannya berapa? 360 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Kemudian 6x sama dengan 360 derajat dikurang 120 derajat. 360 dikurang 120 sama dengan, maka 6x sama dengan 240 derajat. Kemudian berarti nilai X-nya adalah 240 derajat dibagi 6. Berapa? 240 dibagi 6 sama dengan 40 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 40 derajat. Contoh keempat, perhatikan ya nak, diberikan gambar sudut lurus yang dibagi 3 daerah, X ditambah 5 derajat, 2X ditambah 15,
dan 25 derajat. Tentukan berapakah nilai X. Ingat nak, besar sudut lurus adalah 180 derajat. 3 daerah yang diketahui tadi kita tulis, kita jumlahkan seluruhnya. X ditambah 5 derajat, ditambah 2X tambah 15 derajat, ditambah 25 derajat. Sama dengan sudut lurus tadi, 180 derajat. Kita jumlahkan yang memiliki X terlebih dahulu. X ditambah 2X. 1 ditambah 2 berarti sama dengan 3X. Lalu kita jumlahkan yang tidak memiliki X. 5 ditambah 15 ditambah 25 sama dengan 45 derajat. Kemudian kita tulis 3X ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti yang tidak memiliki X kita pindahkan ke sebelah. 3X sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat. Maka 3X sama dengan 135 derajat. Jadi X adalah 135 derajat dibagi 3. Berapa 135 derajat dibagi 3? 45 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 45 derajat. Perhatikan contoh soal selanjutnya, soal kelima. Hasil dari penjumlahan pecahan berikut. 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 5 ditambah dan seterusnya sampai 1 per 19 kali 20 adalah, kita ambil pecahan yang di depan terlebih dahulu ya nak, untuk kita membuktikan sesuatu. 1 per 2 kali 3. Jika penyebutnya kita kalikan, maka 2 kali 3, 6. 1 per 6. Ternyata 1 per 6 ini bisa kita dapat dari 1 per 2 dikurang 1 per 3. Coba kita lihat. Samakan penyebutnya. Bagi bawah kali atas. 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 3 kali 1, 2. 3 kurang 1, 1 per 6. Berarti 1 per 2 kali 3 itu sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 3. Maka dari soal bisa kita tulis, kita pecah menjadi 1 per 2 dikurang 1 per 3 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 4 dikurang 1 per 5 ditambah 1 per 5 dan seterusnya hingga ditambah 1 per 19 dikurang 1 per 20. Ternyata yang tengah jika kita pasangkan itu menghasilkan angka 0. Negatif 1 per 3 ditambah 1 per 3, 0. Dan seterusnya. Sehingga hanya bersisa pecahan yang awal dikurang pecahan yang terakhir. 1 per 2 dikurang 1 per 20. Yang awal dikurang yang akhir saja ternyata. Maka bisa disederhanakan. Jadi yang paling depan saja dikurang paling belakang. Nah, 1 per 2 dikurang 1 per 20. Ingat tadi, samakan penyebutnya. Cari KPK antara 2 dengan 20, yaitu 20. Bagi bawah kali atas. 20 dibagi 2 kali 1, 10. 20 bagi 20, 1. 1 kali 1, 1. Maka 10 kurang 1 adalah 9 per 20. Jadi hasilnya 9 per 20. Contoh ke-6.
Sebuah bilangan desimal 0,342424242 dan seterusnya dapat ditulis dalam bentuk pecahan sederhana m per n. Jika m dan n adalah bilangan bulat tak sama dengan 0, maka nilai m ditambah n adalah, kita ingat, jika ada penulisan bilangan desimal berulang, kita bisa batasi bilangan pengulangannya. Nah, agar sampai batas pertama, kalau kita lihat maka dia harus dikali 10. Agar sampai batas kedua, ternyata dikali 1000. Pembatasnya dari mana tadi? Pembatasnya adalah di bilangan berulang yang pertama. Di sini yang berulang 42 ya. Berarti kita batasi tadi 42. Nah, kita misalkan jika A-nya itu adalah 0,34242, maka kalau 1000A berarti 1000 dikali 0,34242. Berarti kalau dikali 1000 sama dengan 342,4242 dan seterusnya. Nah, kalau mundurnya satu angka, yang tadi pembatas yang pertama berarti dikalikan 10. 10 kali A maka menghasilkan 3,424242. Coba perhatikan jika kita kurangkan. 1000A dikurang 10A adalah 990A. Sedangkan yang disabrang sama dengan angka di belakang komanya bernilai 0 kalau dikurangkan. Jadi kita tinggal mengurangkan 342 dikurang 3. Berapa? 339. Maka A-nya sama dengan 339 per 990. Bisa kita sederhanakan. Karena masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Atas dibagi 3, di bawah pun juga harus dibagi 3. Harus angka pembaginya sama. 339 dibagi 3, 113. 990 dibagi 3, 330. Maka tadi jika ditulis dalam bentuk m per n, maka 113-nya adalah m-nya dan 330 adalah n-nya. Jadi m ditambah n adalah 113 ditambah 330, yaitu 443. Soal ke-7. Bilangan berikut 630A590B adalah bilangan yang habis dibagi 8 dan 3. Tentukan nilai A dikurang B. Nah, kita ingat bahwa syarat bilangan habis dibagi. Jika dia habis dibagi 3, maka jika angka penyusunnya dijumlahkan adalah kelipatan 3. Bisa habis dibagi 8 jika 3 angka terakhirnya penyusunnya habis dibagi 8. Perhatikan, kita ambil 3 angka yang belakang. 590B. 59 dibagi 8 berarti dapatnya 7. 7 kali 8 56. 9 kurang 6 3. Turun B-nya. Nah, perhatikan 30B. 30 berapa yang habis dibagi 8? Oh, berarti 32. Maka B-nya adalah 2. Nah, sudah dapat nih B-nya 2. Sekarang kita ke syarat habis dibagi 3. Bagaimana tadi? Jika dia habis dibagi 3, maka kita jumlahkan angka penyusunnya. Angka penyusunnya kalau dijumlahkan adalah kelipatan 3. Sekarang kita masukkan B-nya sama dengan 2. Berarti bilangannya sudah kita dapat 630A592. Ya, tadi ya kita jumlahkan angka penyusunnya. 6 tambah 3 tambah A tambah 5 tambah 9 tambah 2. Berapa, Nak? 25. 25 ditambah berapa yang paling mendekati kelipatan 3? Angka 20-an yang kelipatan 3 adalah 27 ya, Nak ya. Berarti A-nya adalah 2. Jadi A kurang B, 2 kurang 2 sama dengan 0. Paham ya, Nak ya? Ustazah, ada 7 contoh soal. Semoga anak-anak Ustazah paham. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.